Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakiannya berjudul Teror Penghuni Gunung Cikuray. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Teror Penghuni Gunung Cikuray. Ella Pramita, nama lengkapku yang cukup indah bagiku. Aku terbiasa disapa dengan panggilan Ella. Saat ini aku sedang duduk di bangku sekolah menengah atas di periode awal atau kelas 10. Menjadi remaja putih abu-abu memang begitu menyenangkan, masa di mana aku sudah mulai beranjak ke arah dewasa. Bahkan sebentar lagi bisa memiliki KTP. Itu artinya aku harus sudah bisa menjadi gadis mandiri. Meskipun tidak dipungkiri, sikap manja dari seorang Ella tentu ada. Di sekolah aku tidak banyak belajar di kelas, melainkan aku pun mencoba untuk aktif di beberapa organisasi di sekolah. Bahkan aku pulang lebih lambat dibandingkan dengan kawan-kawan yang tidak aktif di organisasi. Namun rasanya menyenangkan bagiku kala itu, sebab aku tentu bisa bercengkrama dengan kawan lain, lintas kelas atau bahkan lintas angkatan. Bukankah memperbanyak kawan adalah sebuah kebahagiaan? Pikirku kala itu. Sebagai gadis remaja, tentu percikan-percikan asmara mulai perlahan menyelimuti kehidupan polosku ini. Karena aku cukup famous di sekolah, aku pun banyak dilirik oleh beberapa kakak tingkat. Entah apa alasan dibalik ketertarikan beberapa kakak tingkat itu. Sebab aku sendiri merasa tidak memiliki paras yang begitu cantik. Mungkin karena aku terlalu friendly hingga banyak orang yang merasa nyaman berbincang denganku. Kala itu aku sedang dekat dengan seorang kakak tingkat, sebut saja Radi namanya. Kak Radi ini memiliki hobi yang menurutku lumayan ekstrim. Karena hobinya ini adalah mendaki gunung atau hiking. Bagiku hobi mendaki gunung cukup ekstrim. Bayangkan saja ketika kita melakoni hobi tersebut lalu tiba-tiba gunung yang saat itu kita pijaki meletus. Tentu itu akan sangat membahayakan keselamatan, bukan? Namun tiap kali aku bersua padanya tentang hobinya tersebut, Kak Radi hanya menyeringi seraya menyulut dengan celetukan yang justru menimbulkan rasa penasaran di dalam diriku. Orang yang tidak pernah mendaki sama sekali. Kamu akan tahu kenikmatan mendaki setelah kamu melakukannya sendiri, Ella. Memang apa kenikmatannya, Kak? Bukannya justru melelahkan? Lelahmu akan terbayarkan ketika kamu berada di atas sana. Ah, masa sih, Kak? Agak aneh sih dengarnya. Tapi sepertinya memang patut dicoba. Bukan hanya patut dicoba lah, tapi harus dicoba. Tapi kayaknya bakal sulit untukku. Ayo dong, jangan di organisasi mulu. Sekali-kali kamu juga perlu menikmati hidup kamu sendiri. Ucapan Kak Radi ada benarnya juga. Selama ini aku memang terlalu sibuk dengan duniaku dan organisasi. Bahkan untuk sekedar menikmati waktu senggang pun aku enggan. Ucapan Kak Radi pun berhasil membuatku tertantang secara tidak langsung. Di sisi lain ada sedikit rasa penasaran yang menyelimutiku. Aku penasaran mengapa Kak Radi bisa secinta itu dengan hobi mendakinya. Ada apa dengan gunung yang menjulang tinggi di atas sana? Apakah benar-benar menyenangkan? Meskipun tidak dipungkiri pendakian akan sangat melelahkan. Akhirnya dengan segala pertimbangan dan bujukan maut Kak Radi, aku pun lantas mengiyakan ajakan Kak Radi untuk mencoba naik ke atas gunung. Memang kalau aku mau, kita mau naik ke gunung apa, Kak? Gunung Cikuray dulu aja lah, yang deket dan medannya juga tidak begitu sulit. Cocok lah untuk pemula.
Kapan ya enaknya, Kak? Kalau kamu oke, minggu depan kita naik sih. Boleh deh, tapi aku izin Bunda dulu ya, Kak. Iya, aku tunggu jawaban baiknya ya. Kak Radi terlihat begitu sumringah ketika aku akhirnya mengiyakan ajakannya untuk menjelajah ke atas gunung. Kak Radi memang sangat sering mengajakku naik, namun selalu aku tolak. Karena tidak enak hati, aku pun akhirnya bersedia untuk mengiyakan ajakannya. Selain itu juga aku sangat penasaran dan merasa cukup tertantang. Pekan depan adalah waktu yang sebentar. Aku harus sesegera mungkin izin ke Bunda, karena Bunda adalah satu-satunya orang tuaku. Sebab ayah sudah lama meninggal ketika aku masih sangat belia. Aku hanya tinggal berdua bersama Bunda. Selepas sampai di rumah, aku langsung bergegas menemui Bunda untuk membicarakan perihal niatku mendaki ke Cikuray bersama Kak Radi. Bunda, aku mau ngomong sesuatu. Ada apa, cantik? Boleh nggak kalau Ella naik ke gunung? Loh, emang Ella sanggup naik gunung? Nggak tahu sih Bunda, tapi Ella penasaran. Kamu yakin naik gunung butuh fisik yang prima loh, Nak? Lagi pula Bunda khawatir kalau kamu sampai naik ke sana. Kalau kamu terpleset jatuh, atau kalau kamu ketemu hewan buas, atau bahkan ketemu setan di atas sana gimana? Bunda khawatir ah. Tapi perginya sama Kak Radi kok, Bun. Sama Radi anaknya Ibu Rima teman Bunda. Yaitu Bunda terdiam. Bunda dan ibunya Kak Radi memang bersahabat dekat, dan Bunda tahu betul karakter Kak Radi. Bahkan Bunda sangat-sangat percaya dengan Kak Radi, karena kata Bunda karakter Radi sangat mirip dengan almarhum ayah. Bunda jujur khawatir sih. Bahkan Bunda akan larang kamu naik karena Bunda tidak ingin hal buruk terjadi pada gadis satu-satunya Bunda. Tapi karena kamu naik bareng Radi, Bunda bolehin kamu deh. Tapi jangan naik ke gunung yang membahayakan ya, Nak. Tenang Bunda, Kak Radi ngajak naik ke Cikuray kok. Kan deket dari sini, Bun. Lagi pula kata Kak Radi Gunung Cikuray cocok untuk pemula sepertiku. Ya sudah, kamu jaga diri baik-baik ya. Kalau sudah tidak kuat, lebih baik turun aja nanti ya. Jangan memaksakan diri. Iya, siap Bunda. Aku benar-benar lega karena pada akhirnya Bunda mau memberikan izin untuk naik ke Cikuray. Itu artinya mulai detik ini aku harus mempersiapkan fisikku agar nantinya saat naik ke Cikuray kondisiku benar-benar prima, sehingga aku tidak merepotkan Kak Radi nantinya saat naik ke Cikuray. Sebelumnya Kak Radi memberiku saran untuk latihan fisik selama 1 minggu ke depan, dengan harapan kondisiku akan semakin prima sehingga aku tidak lagi kaget saat nantinya melakukan pendakian karena sudah dilatih sebelumnya. Aku mengikuti saran Kak Radi. Mulai hari esok aku pun perlahan-lahan mulai melakukan jogging pagi dan juga sore di lapangan yang tidak jauh dari tempat tinggalku. Sesekali Kak Radi menemaniku dan memberiku semangat hingga penuh. Aku pun tentu semakin bersemangat untuk berlatih. Terlebih lagi lelaki yang sedang dekat denganku yaitu Kak Radi selalu memberiku dukungan dan senyuman hangatnya. Aku tidak percaya dengan diriku sendiri. Sosok Ella yang lumayan pemalas untuk berolahraga nyatanya sekarang tidak pernah melewatkan waktunya untuk berolahraga timbang 1 hari pun. Aku benar-benar mengapresiasi semangat membaraku yang tidak biasa. Aku pun merasa senang karena nyatanya tantangan yang dilontarkan Kak Radi nyatanya berhasil mengubahku perlahan demi perlahan. 2 hari sebelum hari pendakian tiba, Kak Radi mengajakku untuk pergi ke tempat penyewaan barang pendakian sekaligus mampir ke sebuah swalayan. Kami menyewa beberapa alat pendaki di tempat penyewaan tersebut dan sesaat setelahnya kami pun langsung pergi ke swalayan untuk berbelanja logistik makanan, minuman, obat-obatan, dan lainnya untuk persiapan pendakian nanti. Rasanya aku sudah mulai tidak sabar menunggu hari itu tiba. Hari di mana aku akan memulai perjalananku menyusuri Cikuray dan akan membuktikan semua omongan Kak Radi perihal gunung dan perjalanannya. Kini semuanya sudah siap, aku hanya tinggal menunggu hari itu tiba.
Aku bahkan sudah packing dengan tas ransel sekolahku. Aku membawa beberapa perlengkapan pribadi, makanan dan perlengkapan lain yang menurutku akan sangat bermanfaat ketika nanti aku dan Kak Radi melakukan pendakian ke Cikuray. Sampai ketika weekend pun tiba, hari di mana aku akan melakukan pendakian perdana aku bersama Kak Radi. Tidak seperti pendaki-pendaki lain yang membawa keril, memakai sepatu gunung, jaket gunung dan lainnya. Aku justru hanya memakai tas ransel sekolahku dan lebih parahnya lagi, aku memakai sepatu sekolah untuk menempuh pendakian ke Gunung Cikuray. Maklum, ini kali pertamaku. Kak Radi sempat bilang jika kami tidak hanya mendaki berdua, melainkan ada beberapa kawan Kak Radi yang akan bergabung bersama kami saat pendakian nanti. Ya, aku pun enggan jika harus mendaki berdua saja dengan Kak Radi, meskipun aku memiliki perasaan padanya. Namun bukan berarti aku mau jika diajaknya pergi ke atas gunung hanya berdua. Terlalu beresiko dan pasti Bunda pun tidak akan mungkin setuju. Aku berpamitan dengan Bunda untuk berangkat ke titik kumpul yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Kak Radi. Aku melihat wajah sedih Bunda yang seperti tidak rela melepaskanku pergi untuk naik ke Cikuray. Tapi aku berusaha untuk meyakinkan Bunda kalau semuanya akan baik-baik saja, dan aku berjanji untuk kembali dengan selamat agar Bunda bisa bersikap tenang melepas kepergianku. Jaga diri baik-baik ya nak. Kamu harus janji untuk pulang ya. Iya Bunda, Ella janji akan pulang. Berangkatlah aku dari rumah dan berkumpul di satu titik kumpul sama teman Kak Radi. Kita berlima, Kak Radi, Kak Isal, Kak Rian, Kak Evan, dan aku sendiri. Aku sedikit kaget ketika sampai karena tidak ada perempuan lain selain aku. Aku cewek sendiri Kak. Gak apa-apa, santai-santai. Lagi pula kalau terlalu banyak cewek, khawatirnya pendakian kita tidak cepat sampai ke puncak Ella. Kamu jangan khawatir ya. Teman-teman Kak Radi gak masalah kah? Enggak kok, aman. Yakin Kak? 1000% yakin dong. Udah, jangan dibahas lagi. Aku nanti tidurnya gimana Kak? Tenang aja, aku sengaja bawa 2 tenda kok. Satu untuk laki-laki dan satu lagi khusus untuk kamu. Jadi kamu gak akan tidur bareng aku dan kawan-kawan laki-laki yang lain. Tapi kamu di dalam tenda sendirian gak masalah kan? Jujur sebenarnya aku tidak cukup berani untuk berada di dalam tenda seorang diri. Terlebih lagi di tempat yang bagiku sangat asing. Tapi rasanya tidak mungkin jika aku mengurungkan niatku untuk naik. Terlebih lagi saat ini Kak Radi dan rombongan akan berangkat segera. Alhasil aku tidak punya pilihan lain selain turut serta bersama mereka. Kawan-kawan baru yang benar-benar asing bagiku. Terlebih lagi Kak Radi terus mencoba meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan Kak Radi bersama kawan-kawan lainnya juga terus berjanji untuk memprioritaskan keselamatanku dibandingkan dengan yang lainnya. Aku pun mengiyakan semua ucapan Kak Radi dengan senyum terpaksa. Aku sudah datang, rasanya aneh jika belum mencoba untuk naik, tapi aku sudah memilih untuk pulang. Apa kata Bunda nanti? Padahal aku sudah berupaya untuk meyakinkan Bunda. Aku juga berpikir mungkin ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk naik ke atas gunung. Kami pun memulai perjalanan dengan menggunakan sepeda motor menuju base camp Cikuray yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat kami tinggal. Tepat di jam 12, aku dan rombongan menyempatkan untuk mampir sejenak. Tidak hanya untuk mengisi bensin saja, melainkan kami juga sempat mampir ke toko terdekat dan tidak lupa untuk menunaikan ibadah sholat duhur di sana juga. Aku masih belum bisa nyaman dengan situasi saat ini. Meski demikian, di depan Kak Radi aku terus berusaha untuk bersikap biasa-biasa saja. Rasanya tidak enak jika aku terus memasang muka masam di depan Kak Radi. Terlebih lagi kami berdua sedang dekat. Setelah kami menuntaskan segala urusan di pom bensin, kami pun mulai beranjak untuk melanjutkan perjalanan menuju base camp Cikuray. Di sepanjang jalan, Kak Radi terus menunjukkan puncak Cikuray dari kejauhan. Puncak yang benar-benar indah menjulang tinggi hampir menyentuh langit. Sebentar lagi kita akan berada di atas sana, Ella. Kak, apa Ella bisa? Gunung Cikuray benar-benar tinggi. Aku khawatir gak mampu sampai di atas sana.
Jangan takut Ella. Kakak akan terus jaga kamu kalau ada apa-apa. Lagi pula kakak yakin kok kamu bisa. Kak Radi benar-benar terus berusaha meyakinkanku. Aku sendiri ragu dengan kemampuanku. Namun anehnya Kak Radi benar-benar yakin jika aku mampu sampai di atas ketinggian Cikuray sana. Tepat di jam 2 siang aku dan rombongan pun akhirnya sampai di base camp pendakian Cikuray. Kak Radi langsung bergegas untuk mendaftarkan diri kami berlima ke pos pendaftaran. Petugas di base camp pun memberikan sebuah peta pada rombongan kami. Tentunya peta yang berisikan jalur pendakian aman yang bisa kami lewati untuk bisa sampai di puncak Cikuray. Di gunung gak ada eskalator kah? Kak Radi dan kawan-kawan lain pun tertawa melihat kepolosanku. Tapi mereka semua memakluminya karena ucapan itu memang kerap kali terlontar dari mulut pendaki-pendaki pemula sepertiku. Apalagi pendakian saat ini adalah pendakian perdanaku. Nanti aku bangunin eskalator khusus buat kamu ya dek. Semua proses administrasi pun sudah selesai. Kami sudah mulai bersiap-siap untuk memulai pendakian kami kali ini. Tepat di jam 2 siang pendakian kami mulai. Awal melangkah kami sudah mulai disuguhkan dengan tanjakan vertikal. Medan yang cukup berat bagiku. Terlebih lagi aku jarang sekali berjalan jauh. Tapi justru kali ini harus mampu menaklukkan medan vertikal di depanku saat ini. Kayaknya aku gak akan sanggup deh kak. Aku terus mengeluh di sepanjang perjalanan. Padahal kami baru saja memulai pendakian ini. Namun Kak Radi terus memberiku semangat. Ia tidak pernah lelah untuk menyemangatiku di sepanjang perjalanan. Terlebih lagi Kak Radi berada tepat di belakangku. Ia benar-benar menepati janjinya untuk menjagaku hingga pendakian ini tuntas. Apa aku pulang aja ya kak? Jangan dong dek. Kita baru aja mulai, masa harus turun sekarang? Semangat, ayo semangat. Tapi Kak Radi pun kemudian mengambil minuman kemasan rasa coklat di dalam ranselnya dan bergegas untuk memberikannya padaku. Ia tahu persis jika aku adalah penggemar coklat. Kalau kamu berhasil aku bakal kasih kayak gini lebih banyak lagi ke kamu dek. Beneran? Iya beneran Kak Radi janji. Makanya kamu harus semangat. Harus benar-benar optimis ya. Kamu bisa, pasti bisa lah. Perempuan memang sangat mudah untuk dirayu. Hanya dengan minuman coklat semangatku kembali membara. Bahkan moodku yang semula tidak karuan pun berangsur-angsur mulai membaik. Melihat perubahan dari sikapku, Kak Radi lantas tersenyum dan hendak memelukku, namun sempat aku tepis. Aku pun memilih untuk enjoy di dalam pendakian ini. Kak Radi nampak senang melihatku yang sudah mulai terlihat enjoy. Kak Radi bahkan sempat memuji senyumku. Senyum kamu manis deh. Kak Radi bisa aja. Kakak yakin kamu bisa enjoy di dalam pendakian ini. Akan aku usahakan ya kak. Tak terasa kami pun akhirnya sampai di pos 1. Kami memilih berhenti sejenak di pos 1. Kami tak lupa untuk mengabadikan momen kami di pos 1 ini. Kami ambil beberapa gambar, aku pun demikian. Paling tidak jika aku mengambil momen sekarang, aku bisa mengenangnya di kemudian hari. Setelah selesai bersuah foto, aku merasakan adanya kehangatan di antara kami berlima. Rasanya aku belum pernah mendapatkan kehangatan yang sama seperti yang saat ini aku alami. Terlebih lagi, rasa solid benar-benar tergambar jelas dari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Kak Radi dan kawan-kawan lainnya. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, aku lebih dulu memakan timbel nasi bekalku yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Bunda. Bunda berpesan agar aku selalu bisa jaga pola makan. Terlebih lagi, aku memiliki riwayat sakit lambung yang cukup parah. Kami makan satu bungkus nasi timbel yang aku bawa dengan ramai-ramai. Rasanya benar-benar nikmat. Aku belum pernah merasakan kenikmatan yang saat ini aku rasakan. Memang sih, satu timbel untuk 5 orang tidak akan mungkin bisa kenyang. Namun kebersamaan yang kami lakukan benar-benar membuat kami semakin solid dan dekat. Aku pun mulai menemukan titik kenyamanan dalam pendakian ini, karena ini merupakan hal yang benar-benar baru bagiku. Kak Radi nampak begitu senang melihatku mulai nyaman dalam situasi sekarang. Gimana dek? Seru kan? Iya kak.
Nyatanya tidak seburuk itu. Selepas kami makan, kami memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos-pos selanjutnya. Sekitar jam 4:30 kami tiba di pos 3. Di sana kami tidak lupa untuk menunaikan ibadah sholat asar. Aku cukup senang berada di tengah-tengah sirkel Kak Radi, sebab mereka tidak pernah lupa untuk sholat. Selepas itu kami sempat beristirahat sejenak. Di pos tersebut Kak Rian iseng-iseng membuat daily vlog dengan handphone milikku. Aku pun tidak keberatan, hitung-hitung sebagai dokumen pribadiku. Tidak lama memang, namun video tersebut berhasil membuatku merinding seketika. Sesaat setelah Kak Rian mengembalikan handphonenya dipinjamnya padaku, aku kembali mengecek video yang Kak Rian ambil. Betapa terkejutnya diriku ketika mendapati ada sosok penampakan tak sengaja tertangkap oleh kamera handphone milikku. Aku berusaha untuk memastikannya berkali-kali, namun apa yang aku lihat tetaplah sama. Sosok perempuan bergaun putih dengan wajah yang benar-benar mengerikan. Aku mencoba mengamati tempat di mana penampakan itu tertangkap oleh kamera handphoneku. Namun aku tidak melihat apapun atau siapapun. Sontak hal tersebut sempat membuatku panik. Karena tidak ingin membuat khawatir Kak Radi dan yang lainnya, aku memilih bungkam, namun sepertinya Kak Radi menyadari itu. Kenapa, Dek? Enggak, Kak. Kamu jangan bohong. Aku tahu kamu. Ada apa? Beritahu aku. Alhasil aku menceritakan apa yang aku lihat ke Kak Radi, namun aku memintanya untuk bungkam. Bahkan Kak Rianya mengambil video pun tidak sadar jika ada penampakan mengerikan yang berhasil diabadikannya melalui handphone milikku. Karena tidak ingin aku merasa tidak nyaman karena rasa takut, Kak Radi pun terus berusaha meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Penampakan yang baru saja tertangkap kamera handphone milikku hanyalah hal biasa, sebab manusia kan memang hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti mereka. Mereka bahkan melihat keberadaan manusia, namun manusia tidak melihat keberadaan mereka. Derajat kita lebih tinggi dari mereka. Jadi kamu jangan takut lagi ya. Iya, Kak. Tapi jangan lama-lama ya di sini. Jujur, aku sedikit takut. Karena tidak ingin melihatku terus dibayang-bayangi rasa takut, akhirnya Kak Radi pun mengajak kami semua untuk melanjutkan perjalanan dan tidak berlama-lama di pos 3. Padahal kami belum lama di pos 3. Kamu yakin mau langsung cabut? Iya nih Rat, buru-buru amat. Udah, katanya mau cepat sampai di puncak. Pada akhirnya kawan-kawan lain pun menuruti ucapan Kak Radi. Kami semua pun berbenah dan bergegas melanjutkan perjalanan kami menuju pos 4. Sebenarnya aku merasa tidak enak hati dengan kawan-kawan lain, sebab mereka masih menikmati waktu mereka di pos 3. Namun karena aku, mereka harus lekas beranjak. Maaf ya Kak. Maaf karena apa, Dek? Karena aku takut berada di pos ini. Akhirnya kita semua harus buru-buru melanjutkan perjalanan. Udah, santai aja. Aku benar-benar bersyukur bisa dekat dengan lelaki baik dan pengertian seperti Kak Radi. Tanpa adanya Kak Radi, mungkin aku tidak akan pernah mendaki satu kali pun. Tujuan kami saat ini adalah pos 4. Perlahan-lahan aku berusaha menghilangkan rasa takutku sebelumnya. Ucapan Kak Radi harus benar-benar aku pegang jika derajatku dibandingkan dengan mereka jauh lebih tinggi, sehingga aku tidak perlu merasa takut. Di tengah perjalanan menuju pos 4, kami bertemu dengan beberapa pendaki lain. Seperti kebiasaan para pendaki, kami pun saling tegur sapa satu sama lain. Kami juga sempat berbincang dengan mereka. Mereka merupakan pendaki asal Tangerang. Karena mereka hanya segelintir orang, akhirnya Kak Radi pun mengajak mereka untuk bergabung bersama kami. Katanya supaya pendakian kali ini semakin ramai. Awalnya mereka sempat menolak, namun dengan segala jurus rayuan Kak Radi, mereka akhirnya luluh. Kak Radi memang benar-benar friendly. Tak heran dia memiliki banyak kawan dan mudah akrab dengan orang-orang baru. Namun sayang, meskipun para pendaki dari Tangerang itu sudah bergabung bersama kami, aku masih tetap satu-satunya pendaki perempuan di antara mereka semua. Namun aku tidak merasa takut atau semacamnya, sebab mereka semua benar-benar menjagaku dengan baik, terutama Kak Radi. Di tengah perjalanan kami dikagetkan dengan kehadiran Bagas yang tiba-tiba datang. Bagas alias babi ganas datang menghampiri kami. Sontak aku langsung berteriak sejadi-jadinya karena rasa takut.
Dengan sigap, Kak Radi langsung menginstruksikan kami untuk naik ke atas pohon dengan segera. Naik ke pohon sekarang! Naik ke atas pohon adalah kelemahanku. Aku bahkan tidak pernah naik ke atas pohon sebelumnya. Karena memang bunda cukup protektif, terlebih lagi aku seorang perempuan. Namun anehnya, saat Kak Radi menginstruksikan kami semua untuk naik, aku pun mendadak piawai memanjat pohon. Mungkin karena panik dan benar-benar ketakutan. Hingga keajaiban pun datang dengan tiba-tiba. Kami semua naik ke atas pohon untuk menghindari amukan babi hutan itu. Keringat dingin mengucur dengan deras melewati pelipis wajahku. Sementara itu Kak Radi terus mengawasiku. Ia terus menanyakan kondisi dan perasaanku. Dek, kamu gak apa-apa? Aku baik, Kak. Cuma aku benar-benar takut. Sementara itu babi hutan yang menghampiri kami hanya berputar-putar di dekat pohon yang kami naiki. Ia tidak sedang mengamuk, bahkan ia nampak begitu tenang. Babinya akan pergi sebentar lagi. Ia sedang tidak berburu. Benar saja, tak lama kemudian babi hutan itu pun pergi tanpa amukan sedikit pun. Kami benar-benar lega karena terhindar dari amukan babi ganas yang datang menghampiri kami tanpa permisi sekalipun. Setelahnya, Kak Radi pun menginstruksikan kami semua untuk turun. Satu persatu dari kami memilih turun. Sementara itu Kak Radi tetap melihat-lihat sekeliling untuk memastikan kondisi kala itu. Apakah benar-benar sudah aman atau babi hutan itu masih mengawasi kami? Gimana, Kak? Aman? Alhamdulillah aman, Dek. Aku benar-benar lega. Nyatanya memang banyak sekali rintangan dalam pendakian ini. Perasaan was-was terus menyelimuti diriku di sepanjang perjalanan kami menuju pos selanjutnya. Keadaan sudah mulai aman. Babi ganas itu sudah nyah. Semoga di depan gak ada bagas-bagas yang lain. Hampir jantungan aku. Semangat ya guys. Semangat! Perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Kali ini kami lebih berhati-hati lagi dan benar-benar waspada. Karena tidak menutup kemungkinan di depan sana masih ada hewan-hewan buas lain yang bisa saja menyakiti kami dalam pendakian kali ini. Kak Radi meminta Karyan untuk jalan di barisan paling depan, memintanya untuk mengawasi sekeliling. Sementara Kak Radi di barisan paling belakang sebagai sweeper sekaligus menjagaku sebagai bentuk rasa khawatirnya padaku. Beruntung setelah berjumpa dengan babi ganas, setelahnya kami tidak lagi melihat keberadaan hewan-hewan buas lainnya. Perasaanku benar-benar tenang setelahnya. Paling tidak kami bisa berjalan santai saat menuju pos selanjutnya. Hari pun mulai beranjak gelap. Kabut pun mulai menyelimuti jalur pendakian yang akan kami lalui. Sementara di satu sisi aku terus mengeluhkan rasa capek yang benar-benar luar biasa. Belum pernah aku merasakan rasa capek secapek saat ini. Boleh berhenti aja gak sih, Kak? Sumpah capek banget. Semangat Ella, kamu pasti bisa. Ini pendakian perdana kamu, jadi wajar kalau kamu ngerasain capek yang luar biasa. Bener itu Ella, semangat. Kak Radi terus menyemangatiku. Bahkan ia pun terus menepuk-nepuk pundakku sebagai bentuk support. Bahkan Kak Radi terus berkata jika kami akan segera sampai di puncak 5 menit lagi. Bodohnya aku percaya begitu saja ucapan Kak Radi. Padahal jelas-jelas jarak kami dengan puncak masih sangatlah jauh. Di dalam pendakian ini tidak terhitung lagi berapa kali aku berhenti. Baru beberapa langkah aku berjalan aku sudah berhenti. Begitu terus. Namun beruntung Kak Radi dan yang lainnya tidak merasa kesal dengan sikap kekanak-kanakanku. Mereka justru memaklumi sikapku. Wajahku sudah hampir menyerupai kepiting rebus. Benar-benar merah karena kelelahan. Kapan sih Kak kita sampainya? 5 menit lagi dek kita sampai di puncak. Masa dari tadi 5 menit terus? Kita udah jalan berjam-jam loh, tapi puncak tidak kunjung kelihatan. Beneran loh 5 menit lagi sampai. Mengeluh rasanya melelahkan juga. Alhasil aku pun memilih untuk diam dan tidak bersuara setelahnya. Aku ingin menghemat energi sebab rasanya energiku sudah mulai menipis. Di tengah perjalanan aku mendengar suatu hal yang aneh bahkan sempat membuatku merinding tidak karuan. Dari kejauhan aku mendengar suara gamelan yang terdengar begitu lirih. Aku mencoba memastikannya berkali-kali, namun suara yang kudengar tetap sama. Suara alunan gamelan yang terdengar dari kejauhan rasanya mustahil.
jika ada sebuah pertunjukan kesenian di tengah-tengah gunung. Rasanya juga tidak masuk akal jika di tengah-tengah gunung ada pemukiman penduduk yang sedang memainkan gamelan. Pasti ada yang gak beres. Kak Radi sepertinya mendengar ucapanku. Ia pun kemudian menanyakan apa yang terjadi padaku dan apa maksud dari ucapanku tersebut. Kenapa, Dek? Apa yang gak beres? Aku kemudian memberitahukan kepadanya jika aku mendengar suara alunan gamelan dari kejauhan dan aku yakin itu adalah hal yang cukup janggal. Kak Radi terdiam sesaat setelah aku beritahu. Abaikan, Dek, abaikan. Loh, kenapa, Kak? Apa ada yang benar-benar janggal? Kak Radi kemudian mendekat ke arahku. Ia kemudian membisikkan sebuah kalimat yang membuatku tercengang seketika. Suara itu berasal dari dimensi lain. Kamu harus abaikan suara janggal itu. Anggap aja kamu tidak mendengar suara apapun. Aku terdiam tanpa menanyakan maksud dari ucapannya tersebut, sebab aku sudah paham dengan maksud di balik ucapan Kak Radi. Aku pun merinding seketika. Nyatanya kejanggalan yang aku alami tidak benar-benar selesai. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Kak? Kamu harus abaikan suara janggal yang kamu dengar. Suara itu akan hilang dengan sendirinya, bukan? Suara itu akan hilang ketika kamu sudah tidak lagi mengindahkan suara itu. Aku kemudian mengikuti ucapan Kak Radi untuk mengabaikan suara janggal yang aku dengar. Meskipun aku benar-benar merinding karena hal tersebut, namun aku tetap berusaha untuk bersikap biasa-biasa saja. Meskipun sangatlah sulit, benar saja. Setelah aku berusaha bersikap abai, tak lama kemudian suara alunan gamelan itu pun enyah dengan sendirinya. Aku merasa benar-benar lega sebab aku sudah tidak lagi mendengar suara gamelan dari dimensi lain tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kami akhirnya sampai di pos 5. Di sana kami melihat banyak sekali pendaki-pendaki yang ngecamp di sana. Aku pikir kami pun akan membangun tenda di sini, namun nyatanya tidak. Kita ngecamp di sini kan, Kak? Tidak, nanti kita ngecamp di pos 7 ya. Loh, kenapa? Kejauhan kalau ngecamp di sini. Khawatir ada babi ganas juga. Benar kata Radi, kita akan ngecamp di pos 7 supaya lebih dekat ke puncaknya. Padahal aku sudah berharap untuk beristirahat di pos 5 ini, paling tidak untuk merebahkan badan yang benar-benar kelelahan. Namun karena kawan-kawan yang lain sudah sepakat untuk ngecamp di pos 7, akhirnya aku pun tak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang sudah direncanakan oleh mereka semua. Kami memanfaatkan waktu istirahat yang hanya sejenak untuk menunaikan sholat. Tak lupa kami berdoa agar di sepanjang pendakian kami selalu dilindungi oleh Allah. Kami pun menyempatkan untuk memakan cemilan yang kami bawa dari bawah. Beruntung sisa logistik kami masih sangat cukup sehingga kami tidak perlu khawatir lagi. Apa pos 7 masih jauh, Kak? Sebentar lagi kok, Dek. Aku udah benar-benar capek ini, Kak. Ya udah, istirahat dulu aja. Pejamkan mata kamu timbang sejenak. Insya Allah lelahmu akan enyah. Nanti bakal ada Bagas lagi ya, Kak? Gak tahu deh, tapi semoga aja udah gak ada lagi babi ganas di depan sana. Banyak juga kasus pendaki yang diserang babi ganas. Alhasil pendakian mereka banyak yang gagal. Justru mereka malah berakhir di rumah sakit. Semoga hal pelik itu tidak menghampiri pendakian kita kali ini ya. Semoga aja ya, Kak. Aku memilih untuk memandang ke langit malam saat aku sedang menikmati langit malam itu. Betapa terkejutnya aku ketika tiba-tiba ada bayangan hitam yang melintas begitu saja tepat di hadapanku. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Dek? Tadi ada bayangan hitam, Kak. Gimana? Di depanku tadi, Kak. Apa itu sesuatu yang janggal lagi? Mungkin hewan. Udah, jangan terlalu dipikirin. Tapi aku sangat yakin kalau bayangan hitam yang tiba-tiba saja melintas tadi di hadapanku bukanlah hewan, melainkan hal yang janggal yang sebelum-sebelumnya aku sempat rasakan. Namun aku tidak ingin memperkeruh suasana malam itu. Kapan kita jalan lagi, Kak? Mau jalan sekarang aja. Aku mengangguk sebab aku tidak ingin berlama-lama berada di pos 5 ini. Rasanya nano-nano benar-benar campur aduk. Pada akhirnya kami semua memilih untuk melanjutkan perjalanan kami yang masih cukup panjang.
Di sepanjang kami berjalan, kami belum menemukan kehadiran binatang-binatang buas di sekitar jalur pendakian menuju puncak Cikuray. Selain itu, rombongan pendaki dari Tangerang pun masih bergabung bersama kami. Sehingga rombongan kami sangat-sangatlah ramai. Aku melihat ada 5 pendaki yang berasal dari Tangerang, sehingga jika dijumlah dan digabung dengan kelompok Kak Radi, maka jumlah kami lumayan banyak. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 6, Kak Radi lebih dulu menghitung jumlah anggota yang bergabung di dalam pendakian ini. Hal janggal pun terjadi ketika Kak Radi melakukan perhitungan di antara kelompok kami dengan kelompok pendaki asal Tangerang yang bergabung bersama kami. Kak Radi menghitung ada total 9 orang yang bergabung di dalam pendakian kali ini. 5 dari kelompok kami dan 4 dari kelompok pendaki asal Tangerang. Namun anehnya ketika aku hitung total keseluruhan pendaki ada 10 orang. Ada di antara kami 1 orang pendaki wanita selain aku yang duduk tepat di sampingku. Aku melihatnya dengan pasti. Kak, jumlah kita ada 10 bukan 9. Loh, 9 kok kakak lihat? Tapi ya udahlah, mungkin tadi aku salah hitung. Aku merasakan ada keanehan. Namun karena efek kelelahan, makanya ada perbedaan perhitungan antara aku dan Kak Radi. Aku tidak begitu memperdulikannya. Yang terpenting saat ini aku bukan lagi perempuan seorang diri, sebab di sampingku sudah ada perempuan lain rombongan pendaki dari Tangerang yang kebetulan bergabung dengan rombonganku dan juga Kak Radi. Perempuan itu duduk tepat di sampingku. Pakaiannya dikenakannya semuanya dominan hitam. Namun anehnya wajah perempuan di sampingku benar-benar pucat. Apa mungkin dia sakit? Aku pun memberanikan diri untuk mengajaknya berbincang. Mbak, wajah kamu pucat sekali. Apa kamu sakit? Perempuan itu hanya menggelengkan kepalanya. Ia tidak menjawab ucapanku sama sekali. Bahkan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Aku memahaminya, mungkin dia benar-benar sakit. Makanya dia hanya diam dan terus diam. Sebab aku pun demikian, jika sakit cenderung lebih pendiam dibandingkan saat sedang sehat. Aku mengajaknya berkenalan, namun lagi dan lagi ia tidak menjawab ucapanku. Ia hanya menatapku dengan tatapan tajam, namun tidak kunjung menyebutkan namanya. Akhirnya aku pun memilih diam dan tidak melanjutkan perbincangan dengan perempuan itu. Mungkin perempuan itu memang tidak ingin diganggu olehku. Tiba-tiba Kak Radi kebingungan dengan tingkahku, padahal aku sedang tidak bertingkah aneh. Kamu ngobrol dengan siapa, Dek? Sama dia, Kak. Gak ada siapa-siapa di samping kamu, Dek. Kamu lagi ngobrol sendiri. Namun karena ucapan Kak Radi begitu lirih, aku tidak begitu mendengar apa yang diucapkannya. Alhasil aku pun hanya mengangguk saja untuk menjawab ucapan Kak Radi yang tidak kunjung aku mengerti. Kami pun tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 6. Jujur aku sebenarnya masih terheran-heran dengan sikap perempuan pendaki itu yang hanya diam di sepanjang waktu. Bukankah rasanya aneh jika dia terus diam padahal jelas-jelas wajahnya begitu pucat? Jika memang dia sudah tidak sanggup melanjutkan pendakian, bukankah lebih baik dia berkata dengan kelompoknya untuk menyudahi pendakian ini dan memilih untuk kembali? Namun anehnya kawan-kawan di kelompoknya tidak mengkhawatirkan perempuan itu sama sekali. Bahkan sikap mereka cenderung lebih abai. Melihat aku yang terus diam karena terus memikirkan pendaki perempuan itu, Kak Radi pun mendekat ke arahku. Dek, kamu gak apa-apa kan? Kok sepanjang jalan hanya diam? Aku sih gak apa-apa, Kak. Tapi perempuan itu sepertinya sedang tidak baik-baik aja. Perempuan siapa? Perempuan pendaki yang satu kelompok dengan pendaki dari Tangerang itu loh, Kak. Gak ada perempuan di rombongan itu, Dek. Kak Radi hanya tidak lihat aja mungkin. Mungkin. Kami terus melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan aku melihat salah seorang pendaki yang sedang berhenti akibat mengalami kram kaki. Namun hal aneh terjadi padanya. Aku melihat ada bayangan hitam masuk ke dalam tubuhnya. Sontak aku benar-benar kaget karena hal tersebut. Aku hanya bisa bungkam dan tidak berani memberitahukan pendaki itu jika ada yang merasuk ke dalam tubuhnya. Karena hal itu, di sepanjang jalan aku hanya bisa terus berzikir karena sejujurnya aku benar-benar ketakutan. Aku memilih untuk mengabaikan pendaki lelaki itu dan tidak memberitahukan apa yang aku lihat. Rasanya pendakian ini tidak lepas dari kejanggalan-kejanggalan yang terus membuatku merasakan rasa merinding di sepanjang pendakian.
Namun anehnya hanya aku yang menyadari adanya kejanggalan-kejanggalan itu. Sementara kawan-kawan yang lain seakan-akan biasa-biasa saja, padahal aku tidak memiliki indera keenam atau bisa melihat makhluk halus. Namun anehnya hal janggal terus saja datang tanpa permisi. Pos 6 pun sudah tidak begitu jauh. Kami akan segera sampai di sana. Aku lebih memilih untuk tetap fokus dengan pendakianku dan tidak memikirkan hal-hal janggal di pos sebelumnya. Sesampainya di pos 6, rombongan kawan-kawan dari Tangerang pun langsung mendirikan tenda. Mereka berencana summit ke puncak tepat di jam 4 pagi. Aku kembali memperhatikan jumlah anggota mereka. Anehnya aku hanya melihat 4 pendaki bukan berlima. Padahal jelas-jelas sebelumnya aku melihat jumlah mereka adalah 5 dengan gadis pucat di antara mereka. Loh, kok kalian cuma berempat? Kami memang hanya berempat, Mbak. Bukankah kalian yang berenam? Kami justru yang berlima, Mas. Aneh tapi nyata, itu artinya pendaki perempuan yang duduk di sampingku sebelumnya adalah yang menambahi jumlah kami. Itu artinya dia bukanlah bagian dari kami dan dia bukanlah manusia. Lalu apa alasan dia menampakkan diri di hadapan kami? Apa dia arwah pendaki yang masih tersesat di Cikuray? Mengapa dia tidak berucap apapun? Apa yang sebenarnya terjadi? Kak, memang gunung selalu menakutkan ya? Enggak kok, Dek. Mungkin hanya kebetulan saja mereka menampakkan diri di depan kita. Yang terpenting kita jangan lepas dari doa ya. Apa enggak sebaiknya kita turun aja, Kak? Gak mungkin deh, kita udah sejauh ini loh. 1 pos lagi kita bangun tenda. Setelahnya kita summit dan besok baru kita turun. Tapi aku benar-benar takut, Kak. Ada aku, Dek. Lagi dan lagi, Kak Radi selalu bisa membuatku merasa nyaman dan tidak enak hati jika tidak melanjutkan pendakian ini. Bagaimanapun juga aku sudah sejauh ini, tidak mungkin aku mundur begitu saja. Sementara aku merasa sudah cukup hebat di pendakian perdana aku sudah sanggup hingga sampai di pos 6 tanpa sakit atau apapun. Meskipun aku terus mengeluh di sepanjang jalan, namun faktanya aku berhasil. Saat aku dan rombongan sedang beristirahat di depan tenda milik rombongan dari Tangerang, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari seseorang. Teriakan itu tidak biasa, sangat mirip dengan teriakan orang-orang yang sedang kerasukan. Dan benar saja, info yang kudapatkan jika di pos 6 sedang ada yang kerasukan. Pendaki itu adalah pendaki lelaki yang sebelumnya aku temui. Pendaki yang berhenti karena kram kaki, lalu ada bayangan hitam yang menyelinap ke dalam tubuhnya. Aku pun kemudian memberanikan diri memberitahukan Kak Rian tentang apa yang aku lihat tentang pendaki lelaki yang kerasukan itu. Kak Rian, aku sempat lihat pendaki lelaki itu sedang dirasuki oleh bayangan hitam. Aku yakin itu alasan kenapa dia sampai kerasukan sekarang, Kak. Kamu lihatlah. Lihat, Kak. Bahkan sangat-sangat jelas. Di kaki kanan pendaki itu kayak ada anak kecil yang nempel, Kak. Makanya kaki dia terlihat begitu berat, bahkan sampai kram. Aku benar-benar melihat hal janggal itu dengan begitu jelas. Bahkan dengan mata telanjangku sendiri, aku melihat bayangan hitam dan bayangan anak kecil yang menempel di kaki pendaki itu. Aku melihat semuanya. Aku melihat semua penyebab mengapa pendaki lelaki itu sampai kram dan sampai mengalami kerasukan. Udah, kamu harus bisa lupain apa yang kamu lihat itu. Kenapa, Kak? Khawatir makhluk-makhluk itu tahu jika keberadaan mereka diketahui oleh kamu, Ella. Ucapan Kak Rian ada benarnya juga. Jika mereka sadar bahwa aku bisa melihat keberadaan mereka, tentu mereka tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan mengejarku dan terus membayang-bayangiku selama aku melakukan pendakian hingga ke puncak Cikuray nanti. Aku memilih untuk diam karena aku khawatir makhluk-makhluk itu akan sadar jika aku menyadari keberadaan mereka. Aku pun tak menghampiri pendaki lelaki itu sama sekali. Bahkan Kak Rian mencegahku untuk ikut campur dalam persoalan pendaki lelaki itu. Ia juga berpesan agar aku tidak lagi mengingat-ingat pendaki perempuan yang aku lihat di pos sebelumnya. Ingat ya Ella, meskipun kamu menyadari keberadaan mereka, kamu harus tetap bungkam. Iya, Kak, aku akan coba untuk tetap bungkam. Kami berlima pun kemudian memilih melanjutkan perjalanan menuju pos 7 dan meninggalkan kawan-kawan baru kami di pos 6. Aku berpikir jika kejanggalan yang terjadi sudah berakhir, namun nyatanya aku keliru.
Kejanggalan demi kejanggalan justru datang dan meneror rombongan kami di sepanjang perjalanan menuju pos 7. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku mulai kembali mengeluhkan rasa lelah yang kurasakan ke Kak Radi. Tapi jujur badanku rasanya benar-benar remuk. Langkahku mulai melambat, bahkan aku sangat kesulitan untuk mengimbangi langkah kaki kawan-kawan yang lain. Beberapa kali aku tertinggal dari mereka, namun beruntung Kak Radi selalu berusaha mengimbangi langkahku, sehingga aku tidak benar-benar sendirian. Karena langkahku sangat mirip dengan siput, kawan-kawan lain pun mulai terlihat sedikit kesal. Mereka akhirnya memilih meninggalkanku dan juga Kak Radi berdua. Aku pun tidak ingin menghalangi mereka untuk beranjak lebih dulu. "Kita tunggu kalian di pos 7 ya." "Oke, aman-aman." Kini aku hanya berjalan berdua saja dengan Kak Radi. Sebenarnya aku senang bisa berduaan dengan Kak Radi karena kami memang sedang dekat. Namun di satu sisi aku pun merasa canggung dengan Kak Radi. Terlebih lagi kita hanya berdua di tengah perjalanan menuju pos 7 ini. Apa semuanya akan baik-baik saja? Namun bukannya hanyut dalam kebahagiaan karena berdua bersama Kak Radi, aku justru merasakan ketegangan yang luar biasa. Aku merasa banyak sekali pasang mata yang sedang mengarah ke kami berdua. Banyak sekali sorot mata yang mengawasiku dan Kak Radi. Aku merasakan hal itu dan aku benar-benar ketakutan. Rasanya air mataku sudah tidak mampu lagi aku tahan. Aku ingin menjerit dan menangis sejadi-jadinya. "Bunda, aku benar-benar takut." Mataku sudah mulai berkaca-kaca dan Kak Radi menyadari itu. Sontak ia pun langsung panik tak karuan sebab ia begitu khawatir kepadaku. "Dek, kamu kenapa?" "Aku takut, Kak." "Takut kenapa?" "Karena kita cuma berdua." "Bukan itu, Kak, tapi karena mereka." "Mereka siapa?" "Banyak yang ngawasi kita, Kak." Mendengar hal itu, Kak Radi pun langsung sigap memegang kedua tanganku. Ia ingin menunjukkan padaku bahwa aku akan aman bersamanya. Meskipun banyak sekali pandangan yang menyorot ke arah kami berdua, namun Kak Radi berusaha menunjukkan padaku bahwa aku akan aman berada di sampingnya. "Kamu tenang ya, Dek. Sebentar lagi kita sampai di pos 7. Kita akan istirahat di sana." "Kapan, Kak?" "Sebentar lagi." "Bohong kan?" "Kali ini kakak nggak bohong, Dek." Aku kemudian menyeka air mataku dan berjalan cepat di depan Kak Radi. Aku merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata dan mereka tidak kunjung hilang dari pandanganku dan Kak Radi. Aku benar-benar ketakutan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja aku mendengar suara tangisan yang entah asalnya dari mana. Kali ini bukan hanya aku saja yang mendengar suara tangisan itu, melainkan Kak Radi pun mendengar hal serupa. "Kak, itu apa? Kakak dengar kan?" "Udah abaikan aja, Dek. Tapi itu bukan makhluk lain kan, Kak?" Aku sangat yakin jika suara tangisan itu bukanlah suara tangisan manusia, melainkan makhluk lain penghuni Cikuray. Rasanya tidak mungkin ada seorang pendaki yang menangis di tengah kegelapan di tengah-tengah hutan. Dari suaranya saja benar-benar terdengar begitu khas dan tidak sama seperti tangisan manusia pada umumnya. "Kita lanjut jalan aja ya, Dek." Sepertinya Kak Radi memang tidak ingin aku larut dalam kejanggalan. Ia bahkan lebih memilih untuk melanjutkan pendakian dibandingkan dengan membahas suara tangisan itu. Tangisan sosok perempuan tak berwujud yang terdengar begitu nyaring. Perasaanku benar-benar tak karuan. Sampai kapan kejanggalan demi kejanggalan yang menghampiriku enyah. Rasanya kejanggalan demi kejanggalan justru semakin menjadi-jadi. Perasaanku menjadi tak karuan karena hal itu. Tapi lagi dan lagi, aku tidak punya pilihan lain selain terus melanjutkan pendakianku hingga akhir. Meskipun aku harus berjalan di tengah tangisan sosok tak berwujud yang tidak kunjung selesai itu. Rasanya jarak menuju pos 7 sangatlah jauh sebab kami tidak kunjung sampai di sana. Justru kami hanya berputar-putar di tempat yang sama. "Kak, kita nggak nyasar kan?" "Sepertinya enggak sih, Dek." "Kenapa emang?" "Tapi kita terus berputar-putar di tempat ini loh, Kak." "Masa sih, Dek?" Akhirnya untuk membuktikan bahwa kami hanya berputar di tempat yang sama, aku pun mengikat syal yang aku bawa di sebuah ranting. Aku sangat yakin jika ucapanku benar. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan kami yang tidak berujung ini. Benar saja, setelah beberapa saat kami berjalan, kami kembali melihat syal yang aku gantungkan di atas ranting pohon.
Sontak aku langsung mengatakan pada Kak Radi, sebab sedari awal dia tidak begitu percaya dengan apa yang aku ucapkan. Padahal feelingku benar-benar kuat. Tuh kak, kakak lihat kan di ranting sana? Itu syal milikku. Itu artinya kita hanya berputar-putar saja di tempat ini. Benar katamu dek, kita harus temukan jalan keluar. Saat kami akan beranjak, tiba-tiba saja aku melihat seseorang dari arah depan sana. Aku melihat perempuan itu menunduk sedih, tapi aku tidak berani menghampirinya langsung. Aku masih teringat dengan pendaki perempuan yang kuajak berbincang di jalan menuju pos 6, yang mana ternyata pendaki perempuan itu bukanlah bagian dari kami, melainkan penghuni gaib Gunung Cikuray ini. Ayo kita coba samperin perempuan itu. Siapa tahu dia membutuhkan pertolongan kita. Atau mungkin kita bisa memintanya untuk menunjukkan jalan yang benar. Ucapan Kak Radi ada benarnya juga. Siapa tahu perempuan itu memang benar-benar pendaki, sebab dari penampilan dan apa yang dibawa olehnya benar-benar mirip dengan para pendaki pada umumnya. Meski demikian, aku sedikit ragu. Tapi kalau nyatanya dia bukan manusia gimana kak? Kita coba dulu, jika memang dia bukan manusia, kita bisa lari sekencang mungkin untuk menghindar darinya. Tapi aku takut kak, apalagi dia terlihat masam. Jangan takut atau khawatir dek, ada kakak di sini. Akhirnya aku pun mengikuti ucapan Kak Radi. Kami kemudian menghampiri perempuan di depan kami itu. Kami mencoba untuk menyapanya dan menanyakan alasan di balik wajah masamnya itu. Sendirian aja mbak. Perempuan itu menoleh ke arahku. Kali ini wajahnya tidak pucat, tidak seperti perempuan sebelumnya. Namun matanya sangatlah sembab, mungkin karena tangisan yang tidak kunjung dihentikan olehnya. Perempuan itu menjawab ucapanku dengan hanya mengangguk, tanda ia mengiyakan apa yang aku tanyakan. Karena merasa iba, aku pun lantas memberinya air mineral untuk sekedar menenangkannya. Ia pun meraih air mineral yang kuberikan. Ia bergegas untuk menenggaknya tanpa adanya jeda. Terlihat jelas bahwa sedari tadi ia benar-benar kehausan. Setelah lebih rileks, perempuan itu pun akhirnya buka suara. Ia kemudian meminta tolong padaku dan Kak Radi. Saya tertinggal dari rombongan saya, sendirian di sini. Karena ketakutan berada di tempat ini seorang diri, akhirnya aku hanya bisa menangis. Akhirnya Kak Radi berinisiatif untuk mengajaknya bergabung dengan kami berdua. Paling tidak jika ia bergabung dengan kami, ia tidak benar-benar sendirian di tengah gelapnya malam dan di tengah kesunyian Gunung Cikuray. Mau join bareng kita? Apa kalian tidak keberatan? Tidak, tentu kami akan senang jika bisa menolong kamu. Wajah perempuan itu mendadak sumringah. Wajah masamnya perlahan-lahan mulai menepis dengan sendirinya. Akhirnya kami pun jalan bertiga untuk mencari jalan keluar ke jalur yang sebenarnya. Kami berjalan bersama. Aku terus mengamati wajah dan gerak-geriknya. Semula aku sangat yakin jika perempuan itu adalah manusia sama sepertiku. Terlebih lagi ia tidak segan buka suara untuk memberitahu kami alasan kesendiriannya. Dan yang paling meyakinkan adalah ketika ia meraih mineral yang aku berikan dan menenggaknya hingga habis. Namun seiring berjalannya waktu, keyakinanku pun berkurang sedikit demi sedikit. Hal itu dikarenakan saat perempuan itu bergabung bersama kami, tiba-tiba wajahnya memucat dengan sendirinya. Bahkan saat aku genggam tangan perempuan itu, rasanya benar-benar dingin bak es batu. Aku terus berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri jika feelingku keliru kali ini. Mungkin saja wajah pucat dan suhu dingin tubuhnya karena ia mulai merasakan rasa sakit. Entahlah, aku tidak ingin banyak bicara. Semoga perempuan ini bukan setan. Tiba-tiba saja perempuan itu mendekat ke arahku. Ia seakan-akan tahu apa yang aku bicarakan di dalam hatiku. Ia tersenyum dan kemudian memegang pundakku. Sikapnya benar-benar aneh dan tidak beralasan. Aku terus berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri jika perempuan itu manusia sungguhan. Namun dari dalam lubuk hati yang paling kecil, perasaanku berkata sebaliknya. Aku terus memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau memberiku petunjuk yang mampu menjawab kegundahan di dalam diriku. Kak Radi berjalan di barisan paling depan sebagai penunjuk arah, kemudian diikuti olehku dan terakhir perempuan yang baru saja bergabung bersama kami. Untuk menghilangkan rasa takut di sepanjang jalan, aku terus ngoceh. Hampir mirip dengan burung beo yang banyak bicara.
Kak Radi tertawa melihat tingkahku yang tidak biasa, padahal biasanya aku tidak begitu banyak bicara. Namun anehnya kali ini aku tidak henti-hentinya mengoceh di sepanjang jalan. Berbeda dengan Kak Radi yang tertawa melihat tingkah anehku, perempuan yang baru kami temui justru terus diam di sepanjang perjalanan. Ia bahkan tidak bergeming sedikit pun. Rasanya aneh, namun aku berusaha untuk bersikap abai. "Kak, capek, istirahat yuk." "Boleh." Kami bertiga pun beristirahat tepat di bawah pohon besar. Aku langsung mengeluarkan mineral yang masih tersisa dan menenggaknya tanpa jeda. Begitupun dengan Kak Radi, ia pun terlihat begitu lelah. Meskipun di depanku, ia terus berusaha menunjukkan bahwa dirinya masih kuat. Sementara itu, perempuan yang bergabung bersamaku hanya diam dan terus diam. Wajahnya pucat semakin menjadi-jadi. Aku cukup khawatir dengannya karena wajah pucatnya benar-benar tidak biasa. "Wajah kamu pucat banget. Apa kamu sakit, Mbak?" Perempuan itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak berselang lama, perempuan itu meminta izin padaku dan juga Kak Radi untuk berjalan lebih dulu, dengan alasan ia ingin cepat sampai. "Aku jalan dulu ya. Aku pengen cepat sampai." "Duh, jangan, Mbak. Sekarang sudah cukup larut. Gak baik kalau perempuan jalan sendirian. Kalau tersesat gimana?" "Enggak kok, aku udah hafal daerah sini." Rasanya benar-benar aneh. Kalau memang perempuan yang bersama kami hafal daerah sini, tentu dia akan dengan mudah bisa menyusul rombongannya, bukan? Ucapannya semakin ambigu dan tidak mudah dicerna olehku dan juga Kak Radi. "Kak, apa jangan-jangan dia bukan manusia?" "Gak mungkin, adik. Pasti dia manusia. Tapi tingkahnya aneh, Kak. Terlebih lagi wajahnya benar-benar pucat dan dingin. Mungkin dia sakit atau semacamnya, deh. Udah, jangan berpikir kejauhan." Meskipun Kak Radi tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan, namun aku benar-benar yakin jika ucapanku benar. Hanya tinggal menunggu waktu apakah ucapanku benar atau feelingku yang keliru kali ini. "Boleh kan aku jalan duluan?" Akhirnya dengan berat hati Kak Radi pun memberinya izin untuk mendahului kami berdua. Kak Radi tidak mungkin menahannya untuk tetap tinggal bersama kami berdua. Terlebih lagi kami baru berjumpa saat ini. Sehingga Kak Radi berpikir bahwa ia tidak punya hak untuk menahannya tetap tinggal. Aku terus memandang ke arah perempuan itu beranjak. Anehnya ketika ia sudah beberapa langkah mendahului kami, aku benar-benar kaget ketika melihat perempuan itu perlahan-lahan terbang ke atas pohon sembari tertawa terbahak-bahak. Sontak hal tersebut membuatku merinding tidak karuan. Dugaanku kini benar dan feelingku tidak meleset. Perempuan itu benar-benar bukan manusia, melainkan kuntilanak penunggu Gunung Cikuray. Rasanya aku sangat ingin kencing di celana karena benar-benar ketakutan. Tapi tidak mungkin hal itu aku lakukan. Apa kata Kak Radi nanti jika aku benar-benar kencing di celana? Nyatanya bukan hanya aku yang syok, melainkan Kak Radi pun sama. Kami berdua benar-benar tercengang dengan pemandangan mengerikan yang kami lihat dengan mata kami sendiri. Bahkan kami melihat sejak perempuan itu mulai perlahan-lahan beranjak untuk terbang ke atas pohon. "Pikiran kamu jangan kosong deh, banyak-banyak baca doa." Aku berusaha untuk tetap menjaga pikiranku agar tidak kosong. Aku tidak ingin makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di sekitarku masuk ke dalam diriku. Aku harus bisa mengontrol diriku sendiri. Kak Radi kemudian menarik tanganku dan mengajakku untuk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Kini langkah kami berdua benar-benar cepat. Kami berusaha untuk menjauh dari bayangan kuntilanak yang masih bertengger di pohon tepat di atas kepala kami. Kami benar-benar panik, terlebih lagi kami masih berada di tempat yang tidak seharusnya. Kami masih tersesat. Aku bergegas mengambil gawai di dalam tasku dan menyetel murotal dengan harapan makhluk-makhluk itu tidak lantas mengganggu kami berdua. Aku pun terus membaca ayat-ayat Al-Quran semampuku. Aku benar-benar kalut dalam situasi saat ini. Kami berdua benar-benar ketakutan. Saat kami masih berada dalam langkah cepat, tiba-tiba saja gawaiku mati total. Padahal sebelumnya aku lihat baterai gawaiku masih ada 70%. Mungkin karena ku gunakan gawaiku untuk penerangan sehingga baterainya cepat sekali habis. Kini penerangan kami hanya mengandalkan headlamp yang dikenakan oleh Kak Radi. Kami benar-benar kekurangan pencahayaan.
Di satu sisi kami sangat ingin segera keluar dari tempat ini, namun di sisi lain kami tidak mungkin bisa berjalan dengan cepat karena pencahayaan kami benar-benar kurang. Tubuhku benar-benar kelelahan sebab sedari tadi aku dan Kak Radi terus berjalan tanpa henti. Kak, kita rehat dulu dong. Sumpah capek banget. Yaudah, kita rehat dulu ya dek. Lagi pula perempuan itu sudah tidak lagi terlihat. Kami pun beristirahat di tempat yang kami sendiri pun tidak tahu. Logistik yang kami bawa semakin menipis. Minuman yang tersisa hanya 1 botol saja. Sementara snack yang kami bawa hanya tinggal 1 bungkus. Akhirnya kami pun saling berbagi. Paling tidak lelah kami sedikit terbayar. Kok kita terus-menerus ada di sini ya dek? Iya Kak, kita terus muter-muter di sini aja. Aku dan Kak Radi lantas mencoba melihat jam. Ternyata saat ini jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Seharusnya kami berdua sudah sampai di pos 7 sedari tadi. Tapi kami terus berada di tempat yang entah kami sendiri pun tidak tahu. Dan pos 7 pun tidak kunjung terlihat sedari tadi. Tiba-tiba saja Kak Radi pun kebelet. Ia pun pamit untuk pergi sejenak untuk buang air. Awalnya aku ragu bisa bertahan sendirian, namun aku pun tidak mungkin menahan Kak Radi untuk pergi buang air kecil. Akhirnya dengan terpaksa aku pun membolehkan Kak Radi untuk pergi buang air kecil dan aku menunggu sendirian di tempat ini. Sabar ya dek, kakak buang air kecil dulu. Sumpah udah gak kuat. Jangan lama-lama Kak, aku takut. Iya dek. Kak Radi pun pergi dan kini aku benar-benar sendirian. Aku semakin ketakutan. Aku tak henti-hentinya berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Aku sendiri di tengah hutan yang benar-benar gelap. Malam itu tidak ada sedikit pun cahaya penerang. Bahkan bulan dan bintang pun tidak terlihat cahayanya. Kondisi langit benar-benar hitam pekat. Aku memilih untuk duduk sembari menunggu Kak Radi. Beruntung sebelum Kak Radi pergi, ia menitipkan headlamp miliknya padaku, sehingga ada sedikit penerangan untukku. Aku sudah menunggu cukup lama, namun Kak Radi tidak kunjung tiba. Aku mulai cemas, bahkan rasa takutku pun semakin menjadi-jadi. Kak Radi mana sih? Kok lama banget? Tiba-tiba saja aku mendengar suara burung gagak yang terdengar begitu kencang. Sontak rasa takutku semakin tidak mampu lagi aku tahankan. Aku berteriak memanggil-manggil nama Kak Radi di tengah gelapnya malam. Kak Radi, Kak, cepet dong. Aku berteriak lebih dari 10 kali, namun aku tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Kak Radi. Aku mulai gusar, padahal sebelumnya Kak Radi bilang jika ia akan buang air kecil tidak jauh dari tempatku. Namun nyatanya ia benar-benar jauh, bahkan menjawab teriakanku saja pun tidak. Itu artinya ia cukup jauh dari posisiku saat ini. Duh, burung gagak itu tidak kunjung berhenti lagi. Kehadiran burung gagak itu semakin membuat rasa takutku tidak mampu kubendung lagi. Akhirnya aku pun beranjak dari tempat itu dan berjalan ke arah perginya Kak Radi, seraya terus-menerus meneriakinya. Aku mulai kesal sebab Kak Radi tidak kunjung menjawab panggilanku. Ia benar-benar hanyut. Waktu sudah berlalu cukup lama, rasanya mustahil jika buang air kecil selama ini. Kecuali Kak Radi buang air kecil sembari buang hajat. Namun sejak awal ia pamit padaku untuk buang air kecil saja, tidak untuk hal lain. Angin pun mulai berhembus kencang. Seiring berjalannya waktu aku semakin merinding. Rasa gusarku pun tidak kunjung mereda. Aku benar-benar ketakutan. Jika boleh memilih, aku tidak ingin naik gunung sebab rasanya benar-benar tidak karuan. Bahkan teror-teror makhluk janggal di Gunung Cikuray tidak henti-hentinya datang menghampiriku. Tanpa sadar, air mataku pun menetes karena aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kak Radi tidak kunjung tiba sementara rasa takutku semakin menjadi-jadi. Aku menangis di tengah gelapnya malam di tengah hutan Gunung Cikuray. Tiba-tiba saja saat aku sedang mencari Kak Radi, aku melihat ia tiba-tiba berjalan cepat dan mendahului yang sedang kebingungan mencarinya. Namun anehnya Kak Radi tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Bahkan ia tidak menyapa dan mengajakku untuk beranjak. Kak Radi hanya diam saat mendahului. Tingkahnya benar-benar aneh. Aku pun mencoba untuk memanggil namanya dengan keras dan memintanya untuk menungguku. Kak, tunggu, kok aku ditinggal.
Meskipun sudah menjerit sekencang-kencangnya, namun Kak Radi tetap berjalan dengan begitu cepat hingga aku pun kehilangan jejaknya. Aku menjerit sejadi-jadinya dan terduduk kebingungan. Aku benar-benar sendiri di tempat yang aku sendiri tidak tahu ini di mana. Terlebih lagi saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku hanya bisa terus berdoa, memohon pertolongan dari Allah. Aku memohon agar aku masih bisa pulang dengan selamat. Karena aku sudah berjanji ke Bunda untuk pulang dengan selamat. Aku tidak ingin ingkar. Saat aku sedang termenung kebingungan, tiba-tiba saja ada suara dari arah bawah. Dan aku benar-benar mengenal suara itu. Ya, suara itu adalah suara Kak Radi. Aku hafal betul. Dek! Kak Radi? Ya dek, ini Kak Radi. Kak, jangan tinggalin aku Kak, aku takut. Aku akhirnya bisa bertemu lagi dengan Kak Radi. Namun anehnya Kak Radi berjalan dari arah bawah. Padahal jelas-jelas sebelumnya aku melihat Kak Radi berjalan ke arah depan. Loh, bukannya kakak tadi sudah di depan? Enggak deh, lagian adik kenapa sih? Kok malah jalan duluan? Bukannya tadi kakak pesan untuk adik diam dulu. Kakak kan mau buang air kecil. Tapi pas kakak kembali justru adik malah gak ada. Untung kamu gak kenapa-napa. Kalau Kak Radi dari arah bawah, lalu siapa lelaki yang aku lihat berjalan mendahuluiku ke arah depan? Dari wajahnya dia benar-benar Kak Radi, tapi kok sekarang ada Kak Radi lagi dan dia berkata jika dia tidak mendahului. Aku semakin kebingungan. Aku benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih karena kebingungan dengan apa yang terjadi padaku. Kalau yang di depanku ini Kak Radi, lalu siapa lelaki yang sebelumnya berjalan mendahuluiku? Udah lupain. Ingat, pikirannya jangan kosong ya. Sepertinya Kak Radi paham dengan apa yang aku ucapkan. Sepertinya dia menyadari jika aku baru saja mengalami hal janggal itu lagi. Sementara aku masih hanyut dalam lamunanku karena hal janggal yang baru saja menghampiriku. Kak Radi pun langsung sigap menggenggam kedua tanganku. Rasanya benar-benar aneh. Meskipun sebelumnya Kak Radi juga sempat menggenggam tanganku juga. Kenapa harus gandengan tangan Kak? Udah gak apa-apa, biar aman aja. Ya udah Kak. Aku masih memikirkan hal janggal itu. Aku masih teringat dengan sosok lelaki yang sangat mirip dengan Kak Radi. Sosok lelaki yang berjalan mendahuluiku tanpa sepatah kata pun. Sosok lelaki yang hampir membuatku larut dalam rasa takut. Sosok lelaki yang membuatku berpikir bahwa aku akan sendirian di hutan gelap ini. Mengapa teror ini terus saja datang? Aku terus berusaha untuk bersikap tenang meskipun rasanya benar-benar sangat sulit. Meskipun kedua tanganku saat ini digenggam erat oleh Kak Radi, namun rasanya benar-benar hambar karena sepanjang jalan aku terus dihantui rasa takut yang tidak berujung. Apa yang sudah aku perbuat hingga teror ini tidak kunjung mereda? Apa aku salah? Sudah naik ke Gunung Cikuray. Di sepanjang jalan, Kak Radi terus berusaha membuatku tenang, namun aku tidak kunjung tenang. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi dihantui oleh teror-teror makhluk-makhluk penghuni Gunung Cikuray. Saat aku sedang berjalan bersama Kak Radi, tiba-tiba saja kakiku ada yang narik. Kuku tangannya sangat runcing dan tarikannya benar-benar kuat hingga aku hampir jatuh ke dalam jurang. Beruntung Kak Radi terus pegang tanganku hingga aku masih bisa mengendalikan diriku. Aku tidak berani menatap ke arah bawah. Aku tidak ingin melihat makhluk mengerikan yang sudah menarik kakiku itu. Aku melihat Kak Radi terus membaca ayat-ayat suci. Sepertinya ia sadar jika kakiku ada yang mencengkeram dengan cengkeraman yang benar-benar kuat. Setelah Kak Radi membaca ayat-ayat Al-Quran, akhirnya cengkeraman itu pun lepas dengan sendirinya. Rasanya kakiku benar-benar sakit setelahnya. Kak, kita harus segera sampai di pos 7. Kalau enggak, teror ini akan semakin menjadi-jadi. Benar deh, ayo kita percepat langkah kita. Kami mulai berjalan dengan cepat. Rasa lelah tidak aku rasakan karena aku benar-benar ingin segera sampai di pos 7. Padahal sebelumnya aku terus mengeluh lelah, namun kali ini aku sudah berada di titik di mana aku tidak boleh mengeluh sama sekali jika ingin menyudahi teror yang tidak kunjung selesai ini.
Tiba-tiba saja di depan kami ada bayangan hitam. Bayangan hitam itu dalam posisi duduk. Awalnya kami ingin mundur, namun kalau kami memilih untuk mundur maka semuanya tidak akan selesai. Teror demi teror tentu akan terus bergulir terus-menerus tanpa henti. Akhirnya kami putuskan untuk melewati bayangan itu dan bersikap seolah-olah tidak melihat kehadiran bayangan mengerikan itu. Ketika aku dan Kak Radi melewati bayangan itu pun tiba-tiba berdiri. Sontak kami berdua kaget dan langsung berlari terbirit-birit. Kami sudah tidak lagi memperdulikan medan yang menanjak. Dalam pikiran kami saat ini kami harus sesegera mungkin sampai di pos 7. Kami harus bisa selamat. Aku tak henti-hentinya memohon dan berdoa agar aku bisa selamat dan bisa lepas dari jeratan teror yang terus membayangiku dan Kak Radi di Gunung Cikuray ini. Hingga pada akhirnya setelah kami berlari terbirit-birit, kami menemukan pos 7. Namun awalnya aku tidak sadar jika kami sudah sampai di pos 7. Aku sempat hampir mengambil langkah yang salah. Aku hampir belok ke arah kanan. Beruntung Kak Radi menarik tanganku dengan segera, sehingga aku pun tidak jadi tersesat. Kesini dek, ke kiri. Kamu mau kemana? Bukan ke kanan Kak. Bukan dek. Aku kemudian mengikuti langkah Kak Radi. Kami berdua mencari tenda yang sudah didirikan oleh kawan-kawan yang lain. Akhirnya kami pun menemukan tenda-tenda yang sudah dibangun oleh teman-teman yang lain. Kami bergegas menghampiri ketiganya. Mereka menyambut kami dengan begitu hangat. Wajah mereka juga cukup masam sama sepertiku dan juga Kak Radi. Sepertinya mereka juga mengalami hal janggal di sepanjang perjalanan mereka menuju pos 7. Awalnya aku sangat ingin menceritakan kejadian demi kejadian teror yang aku dan Kak Radi alami. Namun Kak Radi menahanku untuk tidak bercerita apapun. Justru mereka bertigalah yang menceritakan perihal kejanggalan yang mereka alami. Dan mereka juga merasakan begitu menyesal karena telah meninggalkanku dan Kak Radi hanya karena mereka ingin segera sampai di pos 7. Semua hanya karena ego. Mereka bercerita jika mereka mengalami hal janggal. Mereka diteror oleh sosok berbadan hitam dengan mata merah yang terus menyala. Mereka juga bercerita jika mereka sempat bertemu dengan anak kecil yang terus berlari-lari mengelilingi mereka. Mereka menceritakan teror yang dialami dengan begitu detail. Berbanding terbalik dengan Kak Isal yang menceritakan perihal teror yang mereka dapatkan di sepanjang pendakian. Kak Rian justru memikirkan keselamatan aku dan juga Kak Radi. Karena kami hanya berdua, Kak Rian sangat yakin jika aku dan Kak Radi pun mengalami teror yang tidak jauh berbeda. Feeling Kak Rian benar-benar kuat. Kalian gak kenapa-napa kan? Aman kok ya, aman. Buktinya kita bisa sampai di sini. Sepertinya Kak Radi tidak ingin menambah beban pikiran ketiga kawan yang lain. Kak Radi tidak ingin ketiganya terus merasa bersalah sudah meninggalkan kami berdua. Kak Radi benar-benar memikirkan kondisi mental kawan-kawan yang lain. Karena kami semua belum sholat isya, akhirnya kami putuskan untuk sholat isya berjamaah lebih dulu sebelum kami tidur di tenda masing-masing. Paling tidak dengan sholat, pikiran kami yang semula kacau mereda perlahan-lahan. Satu persatu dari kami pun mengambil wudhu. Kami pun kemudian menunaikan ibadah sholat isya dengan berjamaah. Selepas sholat, perasaanku perlahan-lahan mulai membaik. Pikiran kacauku perihal teror yang datang terus-menerus pun mulai mereda. Memang benar tempat peraduan terbaik adalah kepada Yang Maha Kuasa. Dek, kamu berani kan tidur sendirian? Berani Kak, insya Allah. Rasanya cuaca malam itu benar-benar dingin, bahkan sampai merasuk ke dalam tulang-tulang di tubuhku. Terlebih lagi aku tidak membawa selimut ataupun sleeping bag. Aku benar-benar kedinginan hebat. Aku menggigil di sepanjang waktu seorang diri sebab aku perempuan sendiri di rombongan ini. Di tengah kedinginan hebat yang aku rasakan, tiba-tiba saja aku mendengar suara langkah kaki dan seperti ada seseorang yang menggerakkan tendaku sedari tadi. Perasaan takut kembali menyelimuti diriku. Ya Allah, tolonglah hamba. Aku merinding di tengah kedinginan dan rasanya benar-benar tidak enak. Aku kembali teringat dengan Bunda. Jika ia tahu kondisiku saat ini, maka dia tidak akan segan-segan untuk melarangku naik ke gunung seperti ini. Maafin Ella, Bunda.
Tiba-tiba saja aku merasakan ada kehadiran seseorang di dalam tenda. Aku coba perhatikan dan benar saja ada bayangan perempuan yang sama persis dengan perempuan yang aku dan Radi temui saat di jalan. Perempuan yang tiba-tiba saja terbang seraya terus melengkingkan suaranya. Karena tidak kuat, aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Aku memanggil nama Kak Radi berkali-kali. Semua kawan-kawan pun terbangun karena teriakanku. Mereka semua bergegas datang menghampiriku ke tenda. Kak Radi begitu khawatir ketika melihat wajahku yang benar-benar pucat. Ia langsung memberiku selimut yang dikenakannya. Sementara kawan yang lain pun berinisiatif untuk membuatkanku minuman hangat. Mereka membuatkanku susu. Aku pun langsung menenggaknya hingga habis. Setelahnya kondisiku pun berangsur-angsur mulai membaik. Setelah itu aku meminta Kak Radi dan Kak Isal untuk menetap di dalam tendaku. Sebab aku benar-benar takut sendirian. Kak, tolong temani aku di sini ya. Iya deh, iya. Aku dan Isal tunggu kamu di sini ya. Anehnya saat aku sudah tidak lagi sendirian, bayangan perempuan itu enyah dengan sendirinya. Namun aku benar-benar lega karena perempuan itu sudah tidak lagi menerorku. Tubuhku pun mulai hangat perlahan-lahan karena Kak Radi dan Kak Isal meminjamkan selimut dan sleeping bag miliknya padaku. Mereka berdua menemaniku di sepanjang malam, bahkan mereka tidak tidur hanya untuk menjagaku. Aku benar-benar berhutang budi pada mereka semua yang terus-menerus melindungiku. Malam itu aku bisa tidur dengan nyenyak karena aku merasa cukup aman dilindungi oleh Kak Radi dan Kak Isal. Tiba-tiba saja gawai milikku menyala. Alarm azan subuh pun berbunyi. Hal itu benar-benar aneh, sebab sebelumnya handphone atau gawai milikku sudah mati total di tengah perjalanan. Tapi mengapa saat ini justru berbunyi dengan begitu nyaring? Aneh tapi benar-benar nyata. Itulah yang aku alami. Setelahnya kami pun menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh, kami bersiap-siap untuk naik ke puncak untuk melihat matahari terbit. Ketika berada di atas, pemandangan yang pertama kali aku lihat hamparan awan diiringi warna jingga matahari membuatku lupa akan kejadian semalam. Kita berfoto-foto ria mengabadikan momen dan setelah sepuas itu aku dengan Kak Radi turun duluan. Aku dengan Kak Radi menyiapkan sarapan dan setelah kita semua sarapan kita bergegas turun. Kami hanya menempuh waktu 3 jam untuk turun, sedangkan naiknya 10 jam. Gila. Aku kapok dan tidak mau ke gunung lagi waktu itu. Tapi setelah kelas 11, aku penasaran ke gunung lagi dan akhirnya aku jadi candu ke gunung sampai sekarang. Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.